Oke, di-record ya. Oke, namun sebelum itu kita akan melihat kembali sedikit tentang apa yang sudah kita bahas kemarin. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang recruiting ya. Oke, di sini saya akan share. Oke, kemarin kita sudah membahas tentang yang development. Oke, kemarin kita sudah membahas tentang yang berkaitan dengan recruiting skill atau building team ya. Kita kemarin membahas yang ini. Nah, kita kemarin membahas tentang recruiting skill atau building team. Hari ini kita akan membahas tentang development team atau yang berkaitan dengan coaching skill. Nah, ini adalah pertemuan keempat ya guys. Yang ini nih, kita akan membahas tentang ini. Di dalamnya kita akan banyak berbicara tentang leaders meeting, home sharing, home visit, PRP, IID, dan GID. Ya, nanti kita akan bahas apa itu. Oke, coba ya. Oke, kita akan bahas tentang yang leaders meeting, home sharing, home visit, PRP atau IID, GID, FOD, dan problem identification. Itu seperti apa saja yang akan kita bahas. Sebelum saya masuk ke sana, dari dua materi yang sudah kita bahas sebelumnya, ada yang mau ditanyakan nggak? Terkait dengan di awal kita berbicara tentang how to start your business, lalu selanjutnya kita membahas tentang developing building team, itu di mana kita membahas tentang bagaimana caranya merekrut, karena ini adalah aktivitas untuk membangun tim yang tadinya belum ada menjadi ada. Oke, boleh silakan Mbak Desi, Mbak Lulu maupun Mbak Mila, monggo kalau ada yang mau ditanyakan silakan dari yang sudah kita bahas di minggu sebelumnya. Silakan. Kalau di awal kita kan membahas tentang how to start your business ya. Di situ saya melakukan identifikasi terlebih dahulu tentang apa saja yang menjadi bisnis awal atau latar belakang Anda sebagai pebisnis. Makanya saya menggali tentang fakta sebenarnya apa sih kekuatan Anda, apa sih jasa yang Anda tawarkan, apakah produk Anda juga memberikan implikasi yang baik bagi calon customer di situ ya, tentang bagaimana Anda ada banyak sekali pertanyaan dan sebetulnya di situ juga audit current business juga dilakukan kembali karena seingat saya terakhir kita melakukan pelatihan workshop untuk mengidentifikasi atau mengaudit current business dari rekan-rekan semuanya itu terakhir dilakukan di Solo itu di bulan September 2023 jadi hampir setahun yang lalu kita melakukan itu makanya sebetulnya audit current business itu dilakukan per semester, artinya setiap 6 bulan sekali kita melakukan audit current business kita ya. Kalau Anda tahu audit current business itu yang di lembaran Anda ditanya berapa income Anda dalam 1 bulan, lalu pengeluaran yang Anda keluarkan untuk biaya admin live, admin packing, admin order, admin pembinaan, di situ kan ada pengeluaran-pengeluarannya. Lalu berapa sisa yang Anda ambil untuk Anda gunakan dan berapa sisanya untuk dilakukan repeat order produk kembali. Di situ ya. Lalu setiap bulannya Anda mau melakukan aktivitas apa mulai dari Januari sampai Desember seperti itu. Dan apa yang sudah Anda lakukan,
Di situ ada tulisannya what's new, what's better, dan what's new, what's better, what's to do ya. Jadi apa yang mau Anda lakukan nih, dan apa saja yang sudah Anda lakukan dan itu dinilai berhasil, dan apa saja yang Anda ingin perbaiki dari yang sudah Anda lakukan sebelumnya, dan apa sebenarnya hal baru yang belum Anda lakukan dari sebelumnya dan ingin Anda lakukan. Nah, itu sebetulnya ada di audit current business yang kemarin saya sampaikan atau saya kirim formnya. Ya, ada yang kesulitan mengisi itu? Ada? Ada atau tidak? Nggak ada ya? Sudah oke semuanya ya? Sudah clear ya dengan hal itu ya? Ya, artinya sebetulnya langkah-langkah yang kita lakukan dalam program doping distributor alignment program for individual growth ini, sebetulnya teman-teman saya berharap kapasitas dari masing-masing distributor itu memiliki hal yang sama. Minimal dari aktivitas yang dilakukan dari masing-masing distributor itu satu dengan yang lainnya ketika belum memiliki formulanya tersendiri, belum memiliki strateginya tersendiri dalam development timnya, minimal tahu dasar daripada melakukan developing terhadap tim tersebut. Nah, dimulai dari diri kita sendiri terlebih dahulu. Karena bagaimana caranya kita bisa mendevelop orang kalau kita bingung cara mendevelop diri kita terlebih dulu. Nah, disitulah di awal sekali saya melakukan dan meriset bahwasanya materi tentang how to start your business ini menjadi awal untuk bisa melakukan langkah-langkah perjalanan ke depannya. Ini adalah chapter yang pertama, artinya di bulan Juli ini chapter pertama dilakukannya doping. Selanjutnya nanti akan ada 5 sampai 7 distributor lagi bergantian yang akan masuk ke dalam program ini. Jadi artinya kalau Anda ikut dalam program yang ada di bulan Juli ini, silakan maksimalkan di grup. Kalau misalnya ada yang dibingungkan, silakan juga ditanyakan. Jadi grupnya itu silakan dimanfaatkan untuk hal-hal yang bisa kita maksimalkan bersama, gitu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan masuk ke materi lanjutan yang kemarin. Ya, materi lanjutan yang kemarin itu terakhir kita berbicara tentang produk 100 ya. Oke. Oke, terakhir kita kemarin berbicara tentang project status, di mana saya juga meminta kepada Anda semua untuk bisa menuliskan, dan bukan hanya menuliskan, tetapi juga konsisten untuk menjalankan hal ini. Nah, ketika kita sudah melakukan hal tersebut, kalau dalam sales cycle atau dalam materi merekrut ini sebetulnya kan ada 7 sampai 8 tahapan yang dilakukan dalam lingkaran proses perjalanan merekrut. Tahapannya kan ini, ada 8. Oh, sorry, 7 tadi. Ada 7 tahapan. Yang pertama itu melakukan prospek atau mencatatkan nama-nama siapa yang akan kita prospek, atau dalam bahasa lain kalau yang familiar juga disebut dengan leads. Jadi kita menulis nama leads atau nama calon prospek yang akan kita hadiri. Lalu yang kedua adalah membuat janji temu, approaching. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan nama saya Jamil Tun, biasa dipanggil Mila. Insya Allah sore ini saya mau silaturahmi, apakah Ibu ada di rumah? Nah, seperti itu bahasa-bahasa awal untuk melakukan perjumpaan. Ya. Tapi kan seiring berjalannya waktu, data leads Anda ini kan berkembang. Dan Anda bisa mendapatkan data leads ini dari berbagai macam hal. Salah satu caranya saya beritahu. Salah satu caranya ketika Anda sudah menulis semua nama rekan Anda, sudah menulis nama semua saudara Anda,
sudah menulis nama data yang ada di lingkungan Anda, baik itu di RT, di RW, di kelurahan, di kecamatan, bahkan sampai ke provinsi. Kalau misalnya Anda punya datanya semuanya, itu luar biasa sekali. Ya. Cara selain daripada itu, bisa juga sebenarnya dengan cara seperti ini. Misalnya, Anda sedang di pick up untuk pembelian barang yang datang ke toko Anda. Anda jualan, lalu menjual di marketplace, ada yang datang nih kurir, ngambil paket Anda, ya. Nah, ketika di paket itu Anda sebenarnya bisa bilang kayak gini, Mas, kalau jemput, karena gini, setahu saya nggak tahu kalau misalnya di jasa pengiriman yang lainnya itu apakah apakah sama atau tidak. Tetapi mayoritas dari jasa pengiriman yang saya temui, karena kan istri saya juga punya bisnis berkreasi juga, jadi kadang dia sering juga melakukan penjemputan barang oleh kurir. Nah, kurir itu baik itu dari JNE, baik itu dari JNT, baik itu dari Shopee, baik itu dari Lazada, ya, itu biasanya satu kurir dia akan ditempatkan di posisinya atau ditempatkan dengan areanya. Contoh namanya Samsudin. Samsudin ini dia kurir dari Lazada yang memang selalu akan ada di area tersebut. Artinya di area tempat saya, kurirnya pasti dia. Untuk JNE namanya Saiful. Saiful ini akan selalu terus berada di area tempat saya berada. Nah, caranya gini teman-teman. Tanyakan kepada setiap kurir yang datang, hari ini dia sudah menjemput berapa barang dan sudah mengantar berapa barang. Nah, ketika menjemput barang tersebut, tanya aja, Mas, biasanya siapa yang sering Mas jemput selain saya gitu. Karena kan Anda berbisnis, Anda butuh juga jasa penjemputan atau pick up. Nah, di situ tanya saja ke mereka siapa saja yang sering Anda dapat penjemputannya. Nah, si kurir nanti kan akan bercerita, mungkin si ibu A misalnya dan ibu B, dia biasanya akan hafal ibu A ini bisnisnya apa, ibu B ini bisnisnya apa. Nah, boleh kalau misalnya kita bilang kayak gini, Mas, boleh nggak saya minta kontaknya ibu A dan ibu B, gitu. Kalau misalnya dia nggak berani kasih kontaknya, silahkan Anda buat kartu nama. Lalu Anda sisipkan satu produk, yang mana nanti Anda bilang ke dia gini, Mas, boleh nggak saya titip produk saya ini ke ibu A? Ini kartu nama saya. Nanti Mas saya kasih satu produk juga misalnya. Anggaplah ini sebagai bagian dari investasi kita, ya, memberikan satu produk kepada orang yang punya potensi market. Karena orang tersebut yang sering menjual dan sering dilakukan pick up oleh kurir, artinya sebetulnya dia punya bisnis yang sudah berjalan, ya. Kalau emasnya itu hafal, artinya kan bisnisnya sudah berjalan. Seperti Anda yang dihafal oleh kurir untuk menjual produk SR12, atau mungkin bisa jadi dia nggak tahu produknya, tapi dia tahu bahwasanya Anda memiliki bisnis. Nah, dia juga akan tahu orang lain yang juga memiliki bisnis. Meskipun bisa jadi bisnisnya itu beragam, bukan hanya di skincare saja. Dan potensi kalau dia bukan di bisnis skincare, itu lebih baik, lebih bagus. Karena Anda bisa masuk ke dalamnya dan prospek ke dalam mitra sampai level ke distributor dengan ketentuan yang tidak tertabrak, kecuali kalau dia bisnis skincare juga ada ketetapan dan ketentuan hanya bisa sampai di level agen. Nah, ketika Anda sudah melakukan itu, ada potensi Anda mendapatkan kontak baru. Pertanyaannya, kontak baru ini kan nggak bisa Anda sapa dengan seperti kalau nyapa keluarga atau teman, ya. Kalau nyapa keluarga seperti di janji temu nomor 2 ini kita bisa bilang, Mbak lagi ada di rumah nggak? Saya mau mampir ke rumah. Itu bisa jadi kita lakukan. Tapi kalau dengan orang baru kan tidak. Nah, kalau tidak, lakukanlah dengan cara seperti itu. Dengan cara Anda memberikan produk, Anda memberikan kartu nama, yang di dalam kartu nama itu kalau bisa sudah tertera nomor kontak Anda, siapa nama Anda, akun media sosial Anda untuk mungkin kalau terpisah akun media sosial pribadi dan akun media sosial
eh, bisnis itu juga nggak apa-apa, sertakan keduanya. Dan juga kalau Anda punya marketplace, silakan dicantumkan juga. Ini salah satu cara untuk mendapatkan leads yang menarik dengan target yang lebih oriented, target oriented. Karena mereka yang sudah menjalankan bisnis dan ada kurirnya, artinya bisnisnya sudah berjalan. Ketimbang Anda perlu mencari baru lagi, nah itu biasanya mereka yang melihat dan melek akan bisnis akan berbeda pendapatnya dan juga responnya dibandingkan orang yang tidak melek dalam berbisnis. Itu cara pertama dengan kurir. Cara yang kedua adalah dengan Anda melihat di Google. Kalau Anda melihat di Google Maps, sebetulnya sudah banyak sekali orang yang menggunakan layanan Google Maps untuk mengembangkan bisnisnya. Dengan cara apa? Dengan cara menamai tokonya di Google Maps. Lalu di situ diberikan keterangan. Selanjutnya kalau Anda lihat juga sekarang di Google Maps sudah banyak review tentang toko tersebut. Percaya atau tidak, saya sudah melakukan aktivitas untuk mereview tempat-tempat yang saya kunjungi dan ternyata itu menjadi satu hal yang cukup menarik karena ada reviewer yang sekarang setiap dia mereview sesuatu itu bayarannya juga sudah tinggi. Sama seperti endorser sama seperti orang yang sedang mengendorse itu sekarang reviewer untuk tempat di Google Maps itu sudah menjadi hal yang menarik. Jadi Anda kalau mau dapetin datanya gampang. Anda silakan cari saja toko apa yang ada di daerah sekitar rumah Anda. Selanjutnya Anda klik contohnya. Di situ di Google Maps kan Anda bisa perbesar. Anda perbesar ada toko apa di situ? Ada toko bangunan misalnya, atau material misalnya, atau toko sembako misalnya, kan ada namanya. Apotik Amanah contohnya misalnya. Anda klik saja di situ. Biasanya mereka juga menyatakan nomor ponsel. Anda bisa catat nama-nama itu menjadi list prospek Anda. Jadi selain Anda mendapatkan referensi dari si kurir, Anda juga bisa mendapatkan data tersebut dari Google Maps. Gitu. Itu cara yang kedua. Nah, selanjutnya ketika membuat janji temu, maka lakukan tadi perkenalan dulu, nama Anda siapa, lalu selanjutnya untuk masa perkenalan jangan langsung ke prospek terhadap bisnis atau prospek untuk menjual barang. Lakukan saja aktivitas seperti ini. Assalamualaikum, Bapak Ibu pemilik toko Amanah, perkenalkan nama saya Jami Latun. Saya seorang distributor untuk produk kecantikan, herbal, dan juga perawatan kulit. Kalau nantinya Ibu berkenan dan membeli produk gini, kalau misalnya ada nanti produk yang dibutuhkan, Ibu bisa tanya ke saya. Udah gitu aja dulu. Jadi perkenalan tentang siapa Anda dan apa sebenarnya yang Anda sedang jalankan. Gitu. Nanti baru kalau misalnya belum ada respon, yang kedua boleh ditanyakan, boleh disampaikan lagi dalam WhatsApp-nya. WhatsApp-nya itu langsung kepada apa yang menjadi daya tarik Anda dalam menjalankan bisnis SR12. Di situ baru nanti ada respon. Ketika respon itu ada, artinya sebetulnya leads Anda sudah memiliki prospek. Dan gini teman-teman, hukum Pareto yang memang terjadi adalah dalam semua aktivitas bisnis. Hukum Paretonya gini, Anda menawarkan kepada 100 orang, 50 orang yang akan menaruh perhatian, 20 orang yang akan membeli, 10 orang yang melakukan repeat order, 5 orang yang bergabung untuk sama-sama menjalankan bisnis. Artinya dari 100 orang yang Anda tawarkan, Anda paparkan, Anda presentasikan, Anda ajak untuk berbisnis, persentase dari hukum Pareto hanya 5 orang saja yang akan bergabung. So, kalau misalnya kita mau memperbanyak tim kita, aktivitas dalam merekrut, dalam memaparkan, dalam memberikan informasi kepada orang, itu memang harus terus kita lakukan. Bahkan apa, kalau misalnya Anda tahu, iklan-iklan di TV itu kan membutuhkan biaya besar, padahal mungkin Anda sudah tahu apa itu Pepsodent.
Padahal mungkin Anda sudah tahu apa itu Le Mineral. Padahal mungkin Anda sudah tahu apa itu Aqua. Tapi kenapa mereka terus memberikan informasi? Karena aktivitas dalam memaparkan informasi kepada orang itu tidak akan pernah berhenti dan tidak boleh berhenti. Saat kita berhenti, disitulah kita akan mati. Gitu. Itulah kenapa fungsinya ada Project 100. Project 100 itu bahasa lain atau strategi lain dalam menekan budget yang Anda miliki untuk bisa memberikan informasi kepada orang di luar sana. Aqua, seandainya dia tidak mengiklankan lagi di TV, apakah dia akan terus dibeli? Akan terus dibeli. Apakah iklan kopi ABC ketika tidak ada lagi tayangannya di iklan televisi, apakah orang akan tetap beli kopi ABC? Akan tetap beli. Tetapi kenapa kok terus ada iklan itu di TV? Karena untuk menjaga informasi agar orang terus tertanam dalam pikirannya, ya lu kalau mau ngopi, kopi ABC. Lu kalau mau beli minum, beli mineral. Lu kalau mau sikat gigi, pakai Pepsodent. Seperti itu. Nah, itu yang mereka sudah memiliki pemikiran ya, brand awareness dalam dalam pikiran masing di Indonesia. Nah, SR12 ini kan masih dalam tahap untuk menuju ke brand awareness itu. Jadi, yang perlu kita lakukan ketika Anda tidak mengeluarkan budget untuk mengiklankan di televisi, ya Anda perlu lakukan aktivitas untuk memaparkan secara strategi yang menekan budget Anda. Apakah Anda ketika melakukan demonstrasi itu mengeluarkan budget? Ya, mungkin, tapi tidak terlalu signifikan dan tidak besar. Dari mana kos yang dikeluarkan? Paling kalau misalnya kita mau presentasi ke desa sebelah, yang kita harus pakai motor, harus pakai mobil, harus pakai biaya bensin, atau mungkin bisa jadi ada tarif tolnya. Itu yang dikeluarkan. Tapi kan itu tidak terlalu besar, masih dalam hal yang bisa kita jangkau gitu. Tetapi aktivitas melakukan pemaparan itu memang tidak boleh berhenti seperti itu. Hukum Pareto-nya akan selalu berbicara. Itu ya. Nah, itu adalah janji temu yang kita akan lakukan. Nah, selanjutnya yang ketiga, ya, kemarin kita sudah bahas ya. Hukum yang ketiga itu, oke kita lihat di sini, 95% perekrut berbicara terlalu banyak dan mendengarkan terlalu sedikit. Dan 86%-nya perekrut menanyakan pertanyaan yang salah. Ini yang tidak boleh dilakukan. Dan kenapa harus menggunakan metode SPIN? Situation, terus problem, implication, dan payoff. Seorang perekrut atau Anda, orang yang ingin merekrut orang untuk menjadi tim Anda, terlalu banyak berbicara dan sedikit mendengarkan. Karena nggak tahu bagaimana caranya mendengarkan. Mendengarkan itu ternyata perlu konsentrasi, dan kita terlanjur percaya bahwa merekrut, seperti halnya kesalahan keyakinan dalam menjual, adalah kita banyak menjelaskan dan membujuk. Ini adalah hal yang salah. Lalu harusnya gimana yang perlu kita lakukan? Salah bertanya, maka ini akibatnya. Munculnya penolakan dalam bentuk keberatan-keberatan, menimbulkan kesan negatif terhadap Anda sebagai rekruter. Ya. Dan spin ini akan berbicara banyak tentang bertanya. Anda tidak banyak menjelaskan, tetapi Anda banyak bertanya. Dan juga mendengarkan. Oke, kita bahas saja. Nah, inilah yang akan kita bahas dalam bagaimana caranya merekrut ya. Oke. Jadi yang perlu kita lakukan adalah pertama bertanya, yang kedua mendengarkan. Apa yang kita tanyakan dan apa yang kita dengarkan. Jadi kalau kita mau merekrut orang, mau mengajak orang, itu jangan langsung banyak menjelaskan, Bu, produk saya itu ABCD. Bu, produk saya itu kegunaannya ABCD. Bu, bahan-bahan dari produk kami itu unggul karena ABCD. Jangan terlalu banyak langsung ke situ ketika di awal pembicaraan. Tapi yang perlu kita lakukan apa? Yaitu dengan menggunakan spin.
Spin itu apa? S-nya itu adalah situation. Situasi. Kita tanyakan situasinya dulu. Lalu yang kedua apa? P itu apa? Problem, masalah. Masalah apa yang sebenarnya saat ini dia hadapi, sedang dia jalankan, sedang ada dalam dirinya. Ya. Yang ketiga itu implikasi. Ya, implikasinya apa kalau sesuatu yang diharapkan itu tidak tercapai. Dan yang terakhir itu adalah need payoff, yaitu adalah pemberian solusi. Oke, kita bahas dari yang situation. Ketika bertemu dengan orang, maka Anda pertama kali itu identifikasi dulu apa kondisi dia. Bagaimana keadaan diri dia. Hal apa yang saat ini sedang dia jalankan. Ya, situation. Identifikasi kondisi saat ini versus kondisi yang diharapkan. Mengumpulkan informasi dan fakta-fakta prospek yang berhubungan dengan penghasilan, karir, jam kerja, kebiasaan sehari-hari, dan juga hobi. Contohnya, Assalamualaikum Mbak Mila, gimana kabarnya? Sehat ya Mbak ya? Alhamdulillah. Mbak, kalau boleh tahu Mbak, sekarang aktivitasnya apa sih Mbak? Kok saya lihat kayaknya Mbak jarang banget ada di rumah. Kok kayaknya kalau saya lihat Mbak adanya cuma Senin sampai Jumat. Oh iya Mas, saya kalau Senin sampai Jumat itu kerja. Oh gitu, kerja di mana Mbak kalau boleh tahu? Kerja di pabrik Mas. Oh gitu ya Mbak ya. Kadang ya capek juga sih sebenarnya. Tapi ya gimana ya Mas, orang namanya nggak ada lagi hal yang bisa saya kerjain. Jadi ya mau nggak mau, ya meskipun capek saya jalanin. Oh gitu Mbak. Jam kerjanya berarti dari jam berapa Mbak kalau mulai? Ya namanya di pabrik Mas, ada yang 2 shift, ada yang 3 shift. Nah kebetulan pabrik saya 3 shift. Jadi setiap jam kerja itu 8 jam. Efektif 8 jam kerja, dan biasanya 1 jam itu untuk persiapan pergantian shift. Ya jadi total 9 jam Mas. Belum kalau misalnya pulang ke rumah itu perjalanan setengah jam, keberangkatan setengah jam, ya total 10 jam lah Mas sehari saya kerja. Oh gitu, lumayan lama ya Mbak ya? Iya Mas. Oh, tapi karirnya gimana Mbak kalau di sana bagus ya? Kalau untuk di perusahaan Mbak atau di pabrik Mbak? Ya kita mah outsourcing Mas. Gimana ya namanya outsourcing? Nggak nentu, ya tergantung gimana perusahaan. Kadang mau perpanjang, kadang nggak diperpanjang, ya kita nggak bisa mastiin juga. Gitu. Gitu Mbak. Nah, Mbak Mila, sebetulnya dengan keadaan yang sekarang nih Mbak seneng nggak sih Mbak? Ya kalau dibilang-bilang namanya untuk keluarga Mas mau gimana lagi gitu ya. Oh gitu. Memang yang Mbak harapkan apa sih Mbak? Itu kondisi yang tadi. Lalu selanjutnya tanya kepada sebenarnya yang Mbak harapkan apa sih Mbak? Kalau misalnya ada sebuah pilihan lain, Mbak mengharapkan kondisi Mbak nih seperti apa? Ya saya punya anak 2 Mas. Pengennya sih saya bisa terus kumpul sama keluarga, bisa ikut mengetahui gimana tumbuh kembang anak. Apalagi sekarang ya Mas ya, kita tahu banyak sekali kejadian-kejadian, bahkan untuk anak-anak kecil tuh perlu kita perhatikan dengan betul-betul loh Mas. Gitu kan. Nah, artinya waktu yang atau kondisi situasi dia saat ini adalah bekerja sebagai buruh pabrik yang tidak memungkinkan untuk bisa berinteraksi banyak dengan anak dan keluarga. Itu kondisi dia. Dan kondisi yang diharapkannya adalah ingin memiliki keluangan waktu supaya terus bisa berkumpul dengan keluarga dan memiliki waktu untuk bisa melihat perkembangan anak. Oke, itu kondisi yang diharapkan. Berlanjut ke pertanyaan yang kedua tentang problem atau tentang masalah. Ya, identifikasi apa saja yang menjadi hambatan dalam mencapai kondisi yang diinginkan tadi. Kondisi yang diinginkan apa? Memiliki keluangan waktu untuk bisa terus bersama dengan anak karena khawatir ketika nanti pergaulannya, lingkungannya itu bisa merusak diri si anak sendiri. Itu kondisi yang diharapkan. Kita tanya nih, apa sebenarnya yang menjadi masalah? Gitu. Gimana caranya? Menemukan ketidakpuasan dari orang yang kita ajak ngobrol atau si prospek tadi dalam aktivitasnya saat ini. Fokusnya itu kepada masalah finansial, karir, dan fleksibilitas jam kerja dan goal yang belum tercapai. Ya, yang kedua ya. Tadi itu kondisinya adalah sebagai buruh, kondisi yang diharapkan punya peluangan waktu. Masalahnya, kita tanya ke dia. Memang Mbak,
sejauh ini Mbak nggak bisa ya kalau misalnya eh, pulang dari kerja itu ngobrol sama anak, terus bercanda sama anak, terus supaya bisa tahu gimana perkembangan anaknya Mbak Mila. Ya nggak bisa Mas, namanya pulang kerja saya udah ngabisin waktu 10 jam. Ya kadang belum lagi kalau misalnya sampai rumah saya capek. Orang kadang aja saya nggak sempat bikin sarapan Mas buat suami saya. Kadang nggak sempat bikin makan malam buat suami saya karena ya udah capek Mas. Kadang emosi juga apalagi kalau misalnya lagi datang bulan jadi kondisi agak kurang stabil itu Mas. Nah, artinya hambatannya dia, masalahnya dia itu adalah waktu yang tidak bisa dia dapatkan secara maksimal untuk mencapai kondisi di mana dia bisa memiliki waktu luang. Ya, tanyalah di situ. Terus Mbak kira-kira puas nggak Mbak dengan pekerjaan yang sekarang? Dari masalah gaji, kira-kira mumpuni nggak Mbak? Nah, kalau sudah dia berbicara tentang masalah gaji dan dia mau untuk mengeluarkan membicarakannya, artinya sebetulnya dia sudah merasa nyaman dengan Anda. So, ini bagian daripada Anda memiliki kemampuan coaching. Ya, di awal kita memiliki penjelasan tentang kemampuan bagaimana melihat pasar dan juga strategi apa yang pengen kita jalankan. Kedua, Anda memiliki dan dibekali kemampuan untuk merekrut. Dan di pertemuan yang ketiga ini, kita akan membahas tentang bagaimana Anda memiliki kemampuan untuk bisa membina atau menggali potensi orang lain. Caranya dengan ini, ya. Anda buat supaya orang lain itu mau bercerita tentang kehidupannya ke dalam diri Anda dan dia merasa yakin bahwasanya dengan dia bercerita bisa mengurangi sedikit masalahnya. Tapi jangan justifikasi, jangan membuat statement yang menyakiti hati orang. Jangan membuat statement kayak gini. Oh iya Mbak, emang kalau jadi buruh itu emang nggak enak. Apalagi banyak berita-berita miring kalau misalnya pengen naik jabatan atau pengen jadiin karyawan tetap itu harus ngejilat sana sini lah, harus beginilah. Nah, jangan lakukan itu. Itu statement-statement yang tidak boleh kita lakukan, itu justifikasi yang nggak boleh kita lakukan dan hindari percakapan seperti itu. Ya, karena kita tugasnya hanya untuk menggali saja, mendengarkan saja. Dan Anda harus punya kekuatan dalam merekam setiap obrolan yang dia keluarkan. Setiap obrolan itu bisa menjadi poin untuk Anda, tapi Anda harus menaruh perhatian yang lebih kepadanya. Karena kalau Anda tidak memperhatikan setiap obrolan tadi, Anda akan blank dan yang terjadi obrolan Anda dengan dia itu tidak akan maksimal dan dia bisa jadi antipati terhadap Anda karena dia sudah bercerita tentang kehidupannya, tapi Anda tidak merespon dengan baik atau Anda tidak menaruh perhatian terhadap apa yang dia ceritakan. So, ini adalah kemampuan dari coaching, kita sama-sama belajar. Anda seorang leaders yang perlu untuk mengetahui dan bisa mengaplikasikan bagaimana caranya orang lain bisa curhat dengan Anda dengan nyaman. Oke, gitu ya. Itu masalahnya. Jadi yang pertama itu adalah Anda tanya situasi yang saat ini seperti apa, lalu situasi yang diinginkan seperti apa. Yang kedua, masalah dia apa sih untuk bisa kita masuk ke dalam keinginan yang dia harapkan. Nah, yang ketiga itu adalah implikasinya, konsekuensi negatif. Ingat ya, konsekuensi negatif dari masalah si prospek. Temukan efek negatifnya jika kondisi yang diharapkan tidak tercapai. Apa efeknya bagi diri prospek, keluarga, dan masa depannya? Contohnya, gini, Mbak, kalau Mbak saat ini masih terus berada di kondisi Mbak saat ini nih bekerja nih, mohon maaf nih Mbak, kira-kira ke depannya 2 sampai 3 tahun ke depan, kira-kira Mbak punya jaminan nggak Mbak kalau kehidupan Mbaknya akan lebih bagus? Ya gimana ya Mas ya? Saya sebenarnya juga nggak tahu ya, apalagi kalau outsourcing kan kita kapan aja bisa putus kontrak gitu. Jadi itu adalah konsekuensi negatifnya dari kondisi yang saat ini dia jalani dan kondisi yang ingin dia inginkan tidak tercapai. Tambahkan lagi bahasanya kayak gini. Apalagi kalau saya tadi dengar cerita Mbak,
Mbak kan pengen ya melihat tumbuh kembang anak, pertumbuhan anak ini mau seperti apa nantinya, cita-citanya Mbak pastinya mau support dengan penuh. Nah, tapi Mbak kalau dengan kondisi yang sekarang Mbak jalani, itu kira-kira akan bisa terjadi nggak Mbak? Atau akan bisa tercapai nggak ya Mbak? Gitu. Itu efeknya. Itu efek atau implikasi dari sesuatu yang tidak terjadi dari masalah yang dia saat ini jalani. Dan terakhir adalah need payoff atau identifikasi solusi terbaik untuk masalah prospek. Solusi terbaik untuk masalah prospek. Temukan alternatif solusi bagi prospek. Hal-hal apa saja yang sudah dilakukan oleh prospek, bagaimana hasilnya, apa yang perlu dilakukan secara berbeda. Contohnya gini, tapi Mbak kan sudah jalani sebagai aktivitas di buruh atau di pabrik ini kan sudah 4 bulan ya Mbak. Kira-kira Mbak, eh, hal apa sih Mbak yang bisa Mbak lakukan dengan berbeda supaya bisa menjadi solusi terbaik Mbak saat ini? Karena kalau Mbak misalnya resign dari pabrik, itu kayaknya belum memungkinkan juga kan ya Mbak ya. Apalagi suami juga saat ini penghasilannya juga masih dikatakan cukup gitu Mbak. Jadi kalau misalnya nanti bantuan income dari Mbak misalnya kalau resign itu juga terputus, artinya bisa jadi nanti semakin buruk Mbak. Nah menurut Mbak, kira-kira apa sih Mbak sesuatu yang berbeda yang mungkin bisa Mbak jalani untuk bisa mendapatkan posisi dan kondisi yang terbaik? Ya sebenarnya saya pengen juga sih Mas dapat penghasilan tambahan, cuma kadang masih bingung juga, kadang masih ragu juga mau bisnis tapi saya nggak tahu gimana caranya bisnis gitu. Oh gitu ya Mbak ya. Kalau emang Mbak Mila berpikiran untuk bisa mendapatkan income tambahan, itu bagus Mbak. Itu memang sepertinya dalam situasi Mbak yang saat ini itu perlu juga untuk dilakukan. Nah, kebetulan Mbak, aku distributor dari produk kecantikan herbal dan juga perawatan kulit. Alhamdulillah sih Mbak, setelah aku jalanin ada perubahan dari finansial di keluarga aku. Ya meskipun sampai saat ini juga aku masih terus berusaha, tapi alhamdulillah yang aku rasain dari bisnis ini memang sangat luar biasa. Nah, ini kalau misalnya memang Mbak tertarik, Mbak waktunya kapan supaya saya bisa nyampein kepada Mbak nih terkait masalah hal-hal yang bisa jadi solusi dari keadaan Mbak saat ini. Nah, disitulah baru Anda lakukan yang namanya business presentation atau Anda baru melakukan yang namanya pemaparan terhadap produk. Ya, ini pertanyaan-pertanyaan ya dari posisi situasi, menanyakan situasinya. Gimana pekerjaannya saat ini? Aktivitasnya sekarang apa? Terusnya goals apa sih atau mimpi apa yang mau diraih? Hal apa yang Anda capai dalam waktu dekat ini? Apa sih yang paling Anda sukai dalam karir Anda? Apa 3 hal yang menjadi prioritas Anda? Anda ingin menjadi seperti apa dalam bayangan Anda 5 tahun mendatang? Nah, ini pertanyaan tentang situasi. Kalau ini pertanyaan tentang problem atau tentang masalah, ya, apa aja kesulitan yang dihadapi, apa aja keterbatasannya, mengapa Anda tidak nyaman dengan pekerjaan Anda, apa yang menjadi concern Anda saat ini, hambatan apa sih yang Anda temui selama di pabrik, skala 1 sampai 10, seberapa besar kemungkinan mimpi Anda terwujud dari pekerjaan yang sekarang ini. Nah, ini dari implikasinya. Kenapa sih Anda memilih hal ini menjadi hal yang Anda inginkan? Maksudnya dalam hal ini adalah bekerja di pabrik. Kenapa sih Anda pilih menjadi buruh pabrik? Apakah ini yang Anda inginkan? Terus siapa aja yang terpengaruh kalau tujuan Anda untuk memiliki keluangan waktu dengan anak Anda ini nggak terwujud? Kalau misalnya mimpi Anda ini atau harapan Anda ini ingin memiliki waktu luang dengan anak ini nggak bisa terwujud karena Anda punya waktu yang sangat terbatas dengan bekerja di pabrik, akibatnya gimana? Nah, itu implikasi dari pertanyaannya. Dan selanjutnya nih payoff. Apa aja yang sudah Anda lakukan untuk mencapai tujuan yang Anda bilang tadi? Gimana upaya untuk menyelesaikan hal tersebut? Seberapa penting hal itu menurut Anda? Jika Anda memiliki kesempatan untuk meraih goal Anda sekarang, apa Anda ingin mengambil kesempatan itu? Nah, ini pertanyaan dari yang
sebelum Anda bilang bukan kebetulan, pernyataan dari alhamdulillah saya sebagai seorang distributor. Nah, ini ada produk yang memang dirasakan manfaatnya oleh banyak orang. Gitu. Kalau Anda punya kesempatan untuk mengambil itu sekarang nih, Mbak, Anda mau ambil nggak? Nah, jadi spin itu ya terakhirnya itu ditutup dengan business presentation. Menjelaskan peluang bisnis SR12 sebagai solusi masalah yang dihadapi target need pay off tadi ya. Jadi solusi alternatif solusi dari keadaan si prospek. Kenapa sih harus SR12? Nah, ini tentang Anda melakukan business presentation. Ini kerangka-kerangkanya Anda perlu untuk menjelaskan tentang profil perusahaan, produk yang berkualitas, repeat order tinggi, sistem bisnis yang menarik. Ini kuncinya. Kunci dari Anda menjabarkan SR12 ini 4 ini. Yang pertama profil perusahaan. Apa yang masuk dalam kategori profil perusahaan? Bagaimana profil perusahaan ini didirikan? SR12 ini sebetulnya dimulai dari apotik Mbak Mila. Nah, apotik ini tadinya juga apotik kecil, namanya apotik R12. Berhubung para ownernya ini adalah orang yang kuliah di jurusan farmasi dan mengetahui tentang bagaimana melakukan formula-formula dalam membuat produk, maka mereka membuat produk sendiri yang waktu itu pertama kali dibikin adalah deodoran. Nah, ketika dimulai, maka nama apotek R12 itu berubah menjadi SR12. R12 ini diambil dari kata Raudhah 12 yang artinya itu adalah keluarga dari pendiri yang jumlahnya itu adalah ada 12. Selanjutnya diberikan nama S atau ditambahkan nama S karena ada berbau kecantikan. S ini diartikan sebagai skincare. Awalnya seperti itu. Namun seiring berjalannya waktu diberikan nama SR12 dengan arti skin relief 12, yaitu permasalahan kulit 12 yang bisa diberikan solusinya oleh produk-produk SR12. Jelaskan profilnya. Profilnya sekarang berada di wilayah Bogor. Itu di sana tempat produksi sekaligus tempat distribusi dan semuanya itu diambil dan dibangun dengan tanpa riba karena dari hal yang keuntungan kecil sedikit dikumpulkan sehingga bisa menjadi berkembang seperti saat ini. Jadi bukan dari hasil meminjam bank, bukan hasil dari riba. Jadi kalau misalnya Anda mau dengan bisnis yang keberkahannya insya Allah bisa kita rasakan bersama, maka SR12 ini sudah menerapkan bahkan dari pembangunan sistem dan juga pembangunan SDM-nya seperti itu. Lalu Anda jelaskan juga bahwasanya legalitas SR12 saat ini sudah halal MUI, sudah terdaftar di BPOM, sudah tersertifikasi di GPN dan juga di ISO 2000 ya. Itu semuanya bisa Anda baca di profil SR12. Lalu produknya berkualitas, juga tinggi dan juga sistem bisnis yang menarik. Ini sebetulnya materi tentang bagaimana Anda melakukan bisnis execution. Dan selanjutnya adalah menangani keberatan. Keberatan bukan sebuah akhir, justru kesempatan untuk menggali lagi kegelisahan dan keinginan calon mitra. Identifikasi penolakan. Ada aspek verbal dan juga aspek non-verbal. Aspek verbal itu dikatakan secara langsung oleh calon pelanggan. Contohnya gimana? Kayaknya saya nggak tertarik deh, Mbak. Nah, itu secara verbal. Langsung diucapkan. Penolakan yang secara non-verbal gimana? Ketika Anda jelasin, dia ngeliatin jam tangan. Dengerin lagi dikit, ngeliatin lagi jam tangan. Ngeliatin lagi, ngeliatin jam tangan. Itu aspek non-verbal. Tapi itu kode. Kode bahwasanya sebetulnya dia dalam kondisi yang tidak nyaman mendengarkan penjelasan Anda.
Kalau ekspresi wajah terlihat bosan atau tidak tertarik, Anda lagi ngomong, dia kadang ngeliatin ke tempat-tempat yang lain, ngeliatin ke kanan, ke kiri, dia tidak memberikan perhatian kepada Anda. Itu identifikasi dari penolakan. Lalu selanjutnya tidak menanyakan satu hal apapun. Anda jelasin dari awal sampai akhir, dia nggak nanya satu hal apapun. Itu identifikasi penolakan. Ingat ya, identifikasi. Baru ciri-ciri, tidak selalu. Gitu. Yang selanjutnya mengalihkan pandangan ke sana kemari. Sama seperti ekspresi wajah, dia mengalihkan pandangan kemari. Anda lagi ngomong nih ke dia ngomong ke sana, dia ngomong ke atas, dia ngeliat ke samping, kadang ngeliat ke bawah. Itu bentuk dari identifikasi penolakan. Gimana caranya? Anda harus melakukan teknik 4R. React. React itu artinya bereaksi. Ya. Bereaksi dari apa? Bagaimana cara dia memberikan respon kepada Anda? Anda harus memberikan reaksi, Anda harus mengenali juga, Anda harus menanggapi dan harus mengkonfirmasi. Gimana cara bereaksi? Nah, reaksi itu gini, berikan reaksi yang mencerminkan perhatian. Ya, kalau dia lagi nanya, dia lagi apa namanya lagi ngobrol. Ya sebenarnya saya mah nggak enak mas, kalau misalnya mau resign juga sama suami. Iya kak, sebaiknya sih dipikirkan dulu. Itu reaksi. Atau oh gitu ya kak, oh gitu ya kak. Nah, itu menandakan Anda mengerti apa yang sedang dia bicarakan. Iya kak, iya mbak, saya paham pasti keadaan mbak ini tidak menguntungkan ya. Itu bagian daripada reaksi. Lalu jadi ada attention, ada perhatian, ada pengertian dan ada penerimaan. Masuk akal sih mbak, kalau misalnya memang mbak nggak bisa punya waktu luang ya, karena kan waktu di kerja di pabrik aja 10 jam. Itu bereaksi. Kakak bener kak, emang nggak bisa sih kak kalau bisa dilakukan sekarang gitu. Tapi pasti insya Allah ada kok jalannya. Kalau emang kakak mau untuk mengambil kesempatan yang datang ke kakak. Lalu menggali. Menggali, teknik menggali itu seperti apa? Ada yang pertama produk objection. Sepertinya produk ini nggak terlalu bagus ya. Nah, ini identifikasi alasan penolakan. Ya. Nah, terus ada juga yang berkata, wah sepertinya harganya terlalu mahal ya. Ini adalah ciri-ciri dari penolakan. Dengan bahasa yang disampaikan, yang pertama itu sepertinya produknya nggak terlalu bagus ya. Terus wah sepertinya harganya terlalu mahal ya. Terus bukannya perusahaan Anda baru kena kasus ya, saya ragu. Atau misalnya belum butuh kak. Atau wah lokasi kakak terlalu jauh dari rumah saya. Yang terakhir sepertinya kakak kurang baik menjelaskannya, saya nggak paham. Nah, gimana caranya untuk meresponnya? Oke. Yang pertama reverse method. Harganya terlalu mahal ini. Anda bisa jawab dengan kata-kata seperti ini. Untuk harga memang kami lebih tinggi dibanding brand lain, Mbak. Cuma itu karena memang menghadirkan produk premium dengan kualitas bahan terbaik. Mbak bisa kok cari, kalau misalnya Mbak boleh tahu nih susu kami susu Gomilko nih Mbak. Kandungan yang ada di dalam susu Gomilko, kalau Mbak pretelin, Mbak bisa tahu di harganya berapa. Dan kalau misalnya Mbak cari kompetitor dari produk ini, coba Mbak lihat kandungannya. Kira-kira sama nggak Mbak? Enggak Mbak, ini semuanya berbeda. Dan kenapa agak lebih tinggi? Sebetulnya Mbak lebih hemat kalau beli dalam susu ini. Kalau Mbak lihat di kompetitor yang lain dengan harga yang lebih murah, namun kandungan dan juga hal yang bisa didapatkan dari susu tersebut tidak sebanyak susu ini. Gitu. Lalu misalnya admit method atau metode menerima, harganya terlalu mahal ya. Untuk harga memang kami lebih tinggi kak dibanding brand lain. Namun saya bisa kasih diskon 20% untuk kakak dengan belanja minimal sebesar 500.000. Jadi ini adalah bahasa marketing. Anda tidak menyalahi kode etik, Anda tidak menyalahi aturan, tapi orang bisa tertarik juga dengan diskon 20%. Caranya gimana? Harganya memang lebih mahal kak,
Tapi kakak tenang aja, saya bisa kok kasih diskon sampai 20%, tapi minimal pembelanjaan 500.000 ya kak. Wajar dong kalau Anda mau mendapatkan diskon yang lebih tinggi, maka Anda belanja dengan uh, lebih banyak dalam semua hal perdagangan, itu wajar sekali. Lalu yang terakhir, harganya terlalu mahal ini. Anda bisa jelaskan kayak gini juga. Untuk harga memang kami lebih tinggi dibanding brand lain, Mbak. Ada juga mitra saya itu dari daerah lain, bahkan di Papua loh Mbak, itu sudah merasakan hal yang seperti kakak, belum lagi ongkirnya kalau ke Papua. Wah luar biasa deh Mbak. Namun karena memang dia sudah merasakan, dia sudah mengetahui sendiri bagaimana produknya, kualitasnya, sampai sekarang Mbak, meskipun dia beli ke Papua, dia tetap beli ke saya kok Mbak. Dan yang terakhir itu adalah reconfirm, mengkonfirmasi. Periksa dan pastikan kembali apakah keberatan yang telah disampaikan dan yang sudah Anda coba selesaikan masih membuat calon pelanggan ragu untuk membeli produk atau tidak. Ya, itu mengkonfirmasi kembali. Nah, yang terakhir adalah penutup. Di sini perhatikan momentum closing dan teknik closingnya. Jadi closing itu atau kita membuat orang beli atau tidaknya, itu ada beberapa momentum. Ya. Momentum melakukan closing, memperhatikan tanda yang melekat pada calon pelanggan. Tanda verbal. Pertanyaannya, benefit tambahan apa yang Anda tawarkan? Kalau dia sudah menanya seperti ini tandanya orang sudah mulai tertarik. Ya. Benefit apa yang Anda tawarkan? Apakah produk yang Anda tawarkan masih tersedia untuk perusahaan kami? Bagaimana cara pembayarannya nanti? Kalau mereka sudah nanya ini, atau mungkin bisa jadi gini, emang ada berapa varian Mbak produknya? Terus kalau buat sakit ini bisa nggak disembuhin? Terus misalnya kalau buat tipe kulit yang seperti ini bisa nggak Mbak? Ada nggak produknya? Kalau sudah ada pertanyaan dalam bentuk verbal, artinya dia sudah mulai tertarik. Oke, ini identifikasi ciri-ciri orang yang nanya secara verbal. Ada juga orang yang melakukan pujian. Ciri-cirinya itu orang yang tertarik juga. Gimana caranya? Saya suka sih Mbak dengan manfaat yang disebutin tadi di produk Gomilku, ya memang itu menjadi kebutuhan saya, apalagi saya sebenarnya suka minum susu kambing tapi nggak suka yang bau. Nah, itu artinya bentuk pujian. Anda orang pertama loh yang nawarin produk seperti ini, bagus ini. Terus saya baru tahu kalau kamu ternyata bisa mengatasi hal itu juga. Saya baru tahu kalau ternyata VCO bisa mengatasi hal A B C D. Saya baru tahu kalau ternyata ada deodoran yang bentuknya cuma spray tapi tahan sampai 2 hari 3 hari gitu ya. Gitu. Itu bentuk pujian. Dan yang selanjutnya bentuk permintaan. Kualitas produk nanti harus terjamin ya Mbak. Saya mau beli ini dan saya mau nawarin teman-teman saya yang ada di Malaysia. Jadi harus terjamin ya Mbak produknya, saya mohon. Terus manfaat yang tadi disebutin harus benar-benar saya dapat loh ya Mbak. Saya tadi Mbak bilang kalau saya nggak bisa jualan, saya mau diajarin jualan di marketplace. Nanti Mbak pastiin saya bisa dapat itu ya Mbak ya. Lalu kedepannya saya minta Anda harus bisa dihubungi apabila ada pertanyaan ya. Itu menjadi ciri-ciri bahwasanya dia memang sudah tertarik dari pertanyaan, dari pujian, dan dari permintaan. Nah, ini adalah momentumnya. Memperhatikan tanda yang melekat pada calon. Kalau tandanya nonverbal, itu ekspresi wajahnya senang dan merasa tertarik. Ekspresi wajah senang dan merasa tertarik itu gimana? Dia mulai ketika Anda ngobrol, hadap-hadapan, dia mulai membungkukkan pandangannya seperti ini. Ya. Kalau dia masih begini, artinya dia belum tertarik. Ini tanda nonverbal. Tapi kalau misalnya dia udah kayak gini, dia udah membungkukkan badannya ke Anda, matanya ngelihat ke Anda, artinya dia sudah mulai tertarik dengan isi obrolan Anda. Ya. Lalu dia bilang gini, ya, 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 ya. Nah, gitu. Pelanggan agak condong ke depan, bergerak maju mendekati Anda. Ya. Oke, menaruh tangan di dagu menunjukkan tanda kesulitan. Gitu ya, Mbak. Bagus juga tuh, Mbak. Posisi tubuh sepenuhnya menghadap ke arah Anda, tidak menyamping. Dan teknik closingnya gimana?
Tidak ada metode terbaik dengan rasio sukses 100% dalam melakukan penutupan penjualan. Semua hal sudah Anda lakukan. Ingat ya, nggak ada rasio kesuksesan 100%. Ya, artinya gimana? Artinya bisa jadi Anda sudah melakukan teknik-teknik tadi, tapi yang 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 closing hanya 10%. Itu bisa jadi. Yang perlu Anda lakukan adalah mempersiapkan beberapa metode penutupan penjualan dan memilih metode yang sesuai dengan kondisi penjualan serta karakteristik calon pelanggan Anda. Tujuan Anda bukan semata-mata menutup penjualan pada saat itu, tapi yang terpenting adalah Anda dapat menjalin hubungan baik dengan calon pelanggan. Saat itu Anda nggak closing, nggak apa-apa. Yang penting Anda tetap menjaga hubungan baik dengan mereka. Ini teknik closingnya ya. Banyak sekali teknik closingnya sebenarnya. Cara yang pertama itu adalah trial close atau cara coba-coba melakukan penutupan saat melakukan presentasi penawaran, mengetahui tingkat keseriusan dan kesungguhan calon pelanggan dalam melakukan pembelian. Contohnya, kakak lebih tertarik joint reseller atau agen? Mana yang lebih kakak suka, lead pre-made atau shipping? Lalu special concession close. Ini teknik untuk mendorong pelanggan segera melakukan pembelian dengan penawaran spesial. Hanya terbatas untuk waktu tertentu. Contohnya, Kak, sebetulnya saya hari ini cuma bawa 5 produk nih Kak. Dan ini kebetulan 3 produknya sudah di booking sama orang. Kalau kakak mau, 2 produk ini saya berikan khusus ke kakak, tapi cuma hari ini doang loh Kak. Besok saya sudah nggak bisa kasih ini lagi Kak. Gimana? Kak, kalau kakak join hari ini, saya akan kasih voucher kelas bimbingan online selama 1 bulan full Kak. Kakak nggak usah takut, nggak usah khawatir, kakak belum bisa saya ajarin. Jadi adalah teknik untuk melakukan orang supaya bisa belanja pada saat itu juga. Summary of benefit clause. Jadi teknik merangkum permasalahan dihadapi calon pelanggan serta bagaimana produk yang ditawarkan menjadi solusi. Contohnya, Diospray ini nggak berbau Kak dan tidak mengandung alkohol. Jadi kakak nggak perlu khawatir kerusakan pada baju. Kakak suka minum susu kambing Kak, tapi kakak nggak mau ada baunya. Ini cocok banget Kak, karena ini produk yang memang sudah dirasakan manfaatnya dan juga sudah banyak testimoni yang orang suka dengan susu kambing. Meskipun banyak yang di luar sana produk kompetitor kami yang serupa tapi bau kambing. Jadi ini sangat cocok buat kakak. Kalau kakak beli facial wash bulus ini manfaat banget untuk membersihkan kulit wajah, minyak berlebih dan kulit wajah. Itu tentang summary ya. Respon dari mati. Oke, sepertinya laptop saya mati, jadi saya lanjutin di sini. Kira-kira sampai penjelasan tadi ada pertanyaan nggak? Hmm? Bluetooth belum? Kan gua nggak pakai ini juga langsung sih. Gimana? Ada pertanyaan? Sampai di sini? Karena materinya tadi sudah sampai di teknik closingnya. Ada pertanyaan, guys, semuanya untuk hari ini? Insya Allah nggak ada, Pak. Oke. Jadi kalau misalnya tidak ada pertanyaan, ini semua nantinya silahkan untuk dipraktekkan ya. Bagaimana cara Anda melakukan aktivitas eh menawarkan produk. Lagi-lagi gini guys, semua keilmuan yang kita dapatkan, baik itu dari pembelajaran, sejatinya adalah untuk diaplikasikan.
Jadi kalau misalnya hari ini kita berbicara tentang bagaimana cara merekrut, bagaimana cara membuat orang lain itu, atau bagaimana cara kita menangani keberatan-keberatan dari orang lain, lalu membuat closing statement yang membuat mereka bisa membeli produk kita. Sejatinya keilmuan tersebut hanya bisa kita rasakan saat kita mempraktekannya. Semakin Anda sering untuk mempraktekkan, semakin Anda menguasai keilmuan tersebut. Tapi kalau Anda tidak praktekkan dan tidak segera lakukan, maka kita tidak akan pernah tahu manfaat dari ilmu yang sudah kita dapatkan. Gitu ya. Karena tidak ada kampus, tidak ada tempat lembaga kursus terbaik untuk bisa mengajak orang membeli produk yang sedang kita jajakan selain kita menawarkannya. Ya, sekelas Aqua saja, sekelas Le Mineral saja, sekelas Indomie saja ya yang memang sudah diakui oleh dunia dengan kenikmatan rasanya tetap melakukan aktivitas marketing. Jadi mau nggak mau, suka tidak suka, kita perlu melakukan hal tersebut. Oke, gimana ada pertanyaan? Kalau tidak, ini insya Allah kita akan tutup karena saya harus sholat Jumat ya. Gimana? Kira-kira ada pertanyaan? Project 100-nya gimana? Kira-kira kemarin sudah selesai? Sudah? Sudah harus selesai ya. Itu harus sudah dijalankan tuh. Mulai hari ini 10, besok lagi 10, 10, 10. Oh. Anda melakukan 10 dalam satu hari, 10 hari orang. Anda nggak perlu lagi bingung gimana caranya untuk melakukan aktivitas di pagi hari. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita tutup dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan terakhir saya tutup dengan bersama membaca wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, see you next week guys. Happy weekend. Mudah-mudahan besok weekendnya selalu bermanfaat dan juga penuh berkah. Amin. Saya izin untuk end Zoom meetingnya ya. Terima kasih Mbak Mila, Mbak Desi, Mbak Lulu.